Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang PTN, persaingan di jalur SNMPTN sangat ketat. Pada tahun 2021, peserta SNMPTN mencapai 854.599 peserta. Sementara yang diterima hanya 110.459. Dari jumlah itu, yang paling banyak diterima di UB, Universitas Brawijaya Malang. Tapi peminat terbanyaknya justru di Unpad, meski kota SNMPTN Unpad jauh lebih kecil dibanding UB. Dari data ini kelihatan kan strategi dan peluang diterimanya. Lebih jelasnya simak videonya. Jangan lupa subscribe agar kalian yang pertama mendapat strategi-strategi keren menaklukkan PTN. Pejuang PTN, seleksi masuk PTN itu ada 3 kan? SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Kali ini Om akan membahas khusus yang SNMPTN. SNMPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi yang negeri memakai rapot dari semester 1 sampai dengan 5. Dan prestasi atau sertifikat-sertifikat yang kalian capai selama di sekolah. Tanpa tes ya. SNMPTN merupakan seleksi masuk PTN paling awal. Meski begitu, setelah mendaftar SNMPTN dan menunggu pengumumannya, kalian tidak boleh lengah dengan seleksi berikutnya, yaitu UTBK SBMPTN. Pejuang PTN, SNMPTN bersama SBMPTN adalah jalur kuliah murah di PTN. Selain tanpa dipungut uang pangkal, jalur SNMPTN ini UKT-nya juga sangat murah. Memang persaingannya untuk bisa lolos SNMPTN cukup ketat karena kuota untuk SNMPTN di kebanyakan PTN, khususnya yang PTN BH, hanya 20%. Sementara selebihnya yaitu SBMPTN 30% dan seleksi mandiri 50%. Tahun 2021 peserta SNMPTN mencapai 854.599. Sementara daya tampungnya hanya 110.459 kursi. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan agar kalian bisa lolos SNMPTN. Yang pertama, yaitu faktor pejuang PTN sendiri atau faktor siswa. Dengan memakai nilai rapot semester 1 sampai dengan 5. Jadi saat kalian sekolah, usahakan nilai rapot menunjukkan grafik yang naik, setidaknya konsisten atau stabil. Selain rapot adalah prestasi di luar kelas. PTN menyediakan ruang untuk melampirkan 3 prestasi atau sertifikat yang terbaik sebagai bahan pertimbangan. Kedua, faktor sekolah. Pilihlah PTN yang sudah ada alumni sekolahmu lewat jalur SNMPTN. Juga bagaimana prestasi kakak-kakak kelasmu itu di PTN tersebut. Ini akan sangat membantu membuka peluang kalian bisa diterima di PTN tersebut. Pejuang PTN, nilai UTBK sekolah juga berpengaruh. Mulai 2020, rata UTBK sekolah bisa digunakan sebagai pertimbangan SNMPTN. Tahun lalu, LTMPT mengeluarkan capaian 1000 SMA atau SLA dengan nilai UTBK tertinggi. Data itu
disebar ke seluruh rektor. Semakin tinggi urutan sekolah akan semakin bagus bobot rapor kalian. Kemudian akreditasi dan prestasi sekolah. Bila akreditasi sekolah baik atau A atau unggulan dan berprestasi di ajang kompetisi, bisa menjadi tambahan pertimbangan yang positif dalam SNMPTN. Pejuang PTN, persaingan di SNMPTN adalah persaingan dengan teman sendiri di sekolah. Apabila di sekolah kalian, misal tiap tahun hanya ada satu siswa yang diterima di Fakultas Kedokteran di PTN A, maka yang perlu kalian intip adalah bagaimana nilai dan prestasi atau sertifikat temanmu yang lain. Bila perlu, kalian pindah pilihan prodi sepanjang kalian masih suka. Pejuang PTN, selain memilih di PTN yang menjadi langganan sekolahmu, pilih pula PTN yang peluang diterimanya besar, yakni PTN yang daya tampung SNMPTN-nya besar, tapi peminatnya tak begitu besar. Misalnya ya, Unpad, kemudian daya tampung SNMPTN-nya 1492, tapi peminat SNMPTN di Unpad ini paling tinggi, yaitu 42.034 peserta. Kemudian Universitas Brawijaya, ini daya tampungnya luar biasa, paling tinggi SNMPTN ya, 4.446, peminatnya masih di bawah Unpad, yaitu 41.716. Bandingkan dengan UNES yang daya tampung SNMPTN-nya hampir separuh dari UB, yaitu 2.765. Kemudian peminatnya tidak jauh dengan UB, yaitu 40.778. Begitu pula dengan UPI, daya tampungnya 2.565, peminatnya 40.841. Universitas Jember, daya tampungnya 2.272, peminatnya 22.536. Jadi peluang di Universitas Jember ini lebih tinggi daripada UPI atau UNES. Lebih akuratnya kalian lihat per prodi ya, berapa yang diterima di prodi tersebut dan berapa pula peminatnya. Dari data ini, peluang kalian diterima lewat jalur SNMPTN sangat tinggi ada di Universitas Brawijaya karena peminatnya di bawah Unpad, tapi daya tampungnya hampir 4 kali dibanding Unpad. Justru peluang diterima di Unpad lewat SNMPTN kecil karena peminatnya paling banyak, tapi daya tampungnya kecil. Pejuang PTN, perhatikan antara UB dan UNES. Peminatnya hanya selisih 1.000, tapi daya tampung UB hampir 2 kali lipat dibanding UNES. Jadi jelas, bila kalian ingin lolos SNMPTN, maka peluang paling besar diterima adalah di UB. Sebaliknya, akan menjadi neraka bila nilai rapor dan sertifikat kalian pas-pasan, tapi nekat memilih Unpad. Persaingannya sangat ketat. Pejuang PTN yang juga penting diperhatikan adalah perlukah dalam SNMPTN memilih 2 pilihan. Lantas apakah pilihan kedua peluang diterimanya ada? Apabila selama ini ada informasi bahwa banyak PTN yang tidak mau diduakan di jalur SNMPTN, itu tidak salah. Buktinya sebagai berikut. Pada SNMPTN 2021, pendaftar yang memilih
di pilihan 1 sebanyak 593.667 peserta dan yang diterima sebanyak 100.356 siswa. Kemudian yang mendaftar di pilihan kedua sebanyak 508.414 peserta, yang diterima hanya 10.103. Jadi banyak PTN yang lebih memilih pilihan 1 atau tidak mau diduakan itu adalah benar. Tapi bukan berarti semua PTN tidak mau diduakan. Buktinya masih ada 10.103 yang mau menerima di pilihan kedua. Demikian ya pejuang PTN, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, Om minta maaf kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.